Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di rumah? Masih punya semangat untuk belajar? Ibu harapkan kalian masih tetap memiliki semangat belajar walaupun dalam proses KBM kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sebelum KBM ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan. Al-Fatihah. Amin. Ya, sebelum mapel bahasa Indonesia kita mulai, akan Ibu perkenalkan atau saya akan memperkenalkan diri karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Di sini Ibu nama Khairul Abida, alamat Randu Agung. Ibu Abida memegang mapel bahasa Indonesia. Untuk mapel bahasa Indonesia, KKM yang harus kalian tempuh yaitu nilainya 70. Apa sih KKM itu? Nah, KKM adalah kriteria ketuntasan dalam belajar. Jadi nanti dalam proses KBM kalian harus dapat nilai 70. Dalam semester 1 ini ada 4 bab atau 4 KD yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi meliputi 1. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang terakhir yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Pada bab pertama ini nanti diharapkan kalian bisa menyusun teks deskripsi dari segi pengamatan atau secara langsung. Bab yang kedua yaitu cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi unsur, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa dalam cerita fantasi. Yang terakhir, menyajikan cerita fantasi. Pada bab ini juga diharapkan nanti kalian bisa menyusun cerita fantasi. Yang ketiga yaitu bab 3 berkaitan dengan teks prosedur. Dalam teks prosedur ini ada 4 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi
isi teks prosedur. Yang kedua, menyimpulkan isi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Yang terakhir, menulis dan memeragakan teks prosedur. Di dalam teks prosedur ini berkaitan dengan cara bagaimana kalian melakukan suatu kegiatan. Jadi intinya dalam teks prosedur kalian diajari bagaimana supaya kita bisa melakukan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Pada bab ketiga, yaitu berkaitan dengan menyusun laporan hasil observasi. Di dalam bab keempat ini berkaitan dengan 1. Mengidentifikasi teks hasil observasi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa dalam teks hasil observasi. Yang terakhir, merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Pada bab keempat ini, kalian diharapkan dapat menyusun laporan. Apa sih laporan itu? Laporan yaitu setelah kegiatan kita menyusun laporan. Di dalam kegiatan pembelajaran ada 5 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu mengamati. Dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan yaitu mengamatan. Saya ulangi. Yang pertama mengamati, yaitu kegiatan pengamatan. Yang kedua menanya. Kegiatan ini kegiatan bertanya jawab. Kalau ada masalah atau apa yang belum kalian mengerti, kita bisa melaksanakan kegiatan tanya jawab. Yang ketiga, mengeksplorasi, yaitu mencari sumber materi. Nah, sumber materi ini bisa kita ambil dari internet, dari buku paket, ataupun dari sumber-sumber lain yang bisa menunjang materi yang kita pelajari. Yang keempat, mengasosiasi, yaitu kegiatan menganalisis. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Dalam hal ini, setelah kegiatan yang kita lakukan mulai awal sampai dengan keempat, terakhir ini kita mempraktekkan. Contoh, kalau kita menyusun teks deskripsi, itu hasilnya. Pengambilan nilai yang nanti kita lakukan bisa melalui tugas individu. Bentuknya bagaimana? Bisa melalui praktek. Yang kedua, melalui tes tertulis. Tertulis ini bisa uraian dan pilihan ganda. Dengan penilaian inilah diharapkan nanti kalian harus bisa mencapai nilai 70. Itulah dalam KKM yang kita tuju, yaitu tadi nilai 70 KKM-nya, berarti tugas kalian harus bisa mencapai nilai 70. Itulah materi mapel bahasa Indonesia yang akan kita selesaikan atau yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini. Kalian
sudah pegang buku paket, Ibu harapkan buku paket yang sudah kalian pegang itu betul-betul kalian pergunakan sebaik mungkin. Kalian baca dan dimanfaatkan betul buku pendamping kalian untuk belajar. Untuk minggu depan kita akan membahas materi pada bab pertama, yaitu teks deskripsi. Sebelum saya akhiri proses KBM ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita lakukan awal dari KBM ini betul-betul bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.